Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini strategi yang tadi saya sebut ya, kita kan sering benci dengan diri kita karena merasa kita ini kok mau saja diperalat orang lain. Yaitu mungkin salah kita sendiri. Maka ayo diatur sekarang, mulai ditata hidupnya agar tidak hanya jadi alat orang lain yang mau saja diperintah ini itu demi kesenangan orang lain. Yang pertama, penting dalam hidup kita untuk tahu batas kita yang jangan dilanggar. Batas itu bisa nilai, bisa tujuan, bisa keyakinan, bisa prioritas. Nah, ini disebut batas karena boleh kok kita membantu orang lain, menyenangkan orang lain, tapi jangan nabrak batas ini. Jangan sampai kita mengkhianati nilai-nilai yang sudah kita yakini. Jangan sampai kita membuang keyakinan kebenaran yang sudah kita miliki. Jangan sampai kita melanggar prioritas. Misalnya gara-gara kita ingin baik pada orang lain, kemudian misalnya kita korbankan kuliah kita, misalnya kuliah harusnya prioritas, kita korbankan keluarga kita misalnya. Nah, ini tidak boleh, keluarga bagi saya prioritas. Nah, ini namanya batas. Jadi hidup memang perlu kita tolong-menolong, alhamdulillah bisa menyenangkan, menggembirakan orang, tapi jangan sampai nabrak batas. Nah, ini strategi agar kita tidak hanya jadi alatnya orang lain. Yang kedua, seandainya yang harus kita lakukan untuk orang lain itu kita belum bisa ngukur ini nabrak batas saya atau tidak, ini melanggar prinsip atau nilai saya atau tidak, ya jangan kesusu diputuskan. Minta waktu. Coba saya pertimbangkan dulu. Jadi kalau ada teman misalnya minta kita melakukan sesuatu, menyuruh kita agar melakukan, memenuhi kebutuhannya, menggembirakan dia dan lain sebagainya, ya kalau kita tidak yakin benar bahwa ini melanggar batas, melanggar prioritas dan lain sebagainya, ya minta waktu deh. Coba saya pikir dulu, saya pertimbangkan dulu permintaan. Nah, ini lebih luas biar kita ndak, wah karena teman saya iyakan sajalah, karena tetangga saya okekan saja, ya ndak. Kalau memang nanti setelah dipikir ndak cocok, ya ditolak. Kalau cocok bisa dilanjutkan. Kemudian batasi penawaran. Kalau memang bisa dan mungkin, ya kalian bisa nawar. Nawar itu misalnya dia mintanya 3 hari, mbok yo 1 hari atau 2 hari saja, biar sisa hari bisa saya manfaatkan untuk hal lain yang lebih penting misalnya. Ini namanya membatasi. Nah, sampean kan bisa juga melakukan itu, meskipun tidak sepenuhnya, nanti saya bantu deh sedikit-sedikit. Kalau saya terus yang melakukan nanti malah tidak mandiri misalnya. Ini namanya nawar. Biar kita tidak hanya diperalat, biar kita tidak hanya jadi alat yang menggembirakan dia, biar dia juga bisa mencari kegembiraannya sendiri. Nah, itu namanya kita beri penawaran-penawaran. Kemudian kalau memang sama sekali tidak cocok, kita tidak setuju dan tidak sesuai, latihanlah berkata tidak. Harus berani. Karena semakin kita tidak berani, tidak siap berkata tidak, kita akan semakin sulit untuk keluar dari jerat people pleaser tadi. Dan yang terakhir, agar kita tidak jadi alatnya orang lain, adalah sampaikan juga preferensi kita. Preferensi kita itu maksudnya keinginan kita. Sampaikan juga pendapat kita, sampai komentar kita. Oke, saya siap bantu kamu, tapi menurut saya
bukankah yang lebih baik begini misalnya? Itu namanya preferensi. Tapi menurut saya cocoknya kan lebih enak begini. Itu namanya preferensi. Jadi bagaimana biar orang juga tahu bahwa kita ini bukan alat yang bisa dipakai ke sana kemari sesuka mereka. Kita juga punya prinsip, kita juga punya pendirian. Inilah cara kita agar tidak jadi alatnya orang lain. Makanya kalau diringkas tadi ya adanya di 5 prinsip ini. Yang pertama, identify your why, delay, delegate communication, and practice saying no. Jadi yang pertama, kita harus punya nilai identify your why. Itu kita tahu argumennya, kita tahu dasarnya, mengapa kita melakukan itu, mengapa kita membantu teman, mengapa kita ingin membahagiakan dia, kita tahu alasannya. Kemudian delay itu kita pending sebentar untuk berpikir, untuk mempertimbangkan. Kalau mungkin delegate itu ya digarap bersama-sama, didelegasikan, jangan semuanya kita yang melakukan. Kemudian communication, wong kita ini manusia dengan manusia, kalau bisa dikomunikasikan mana yang paling baik yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, practice saying no. Practice saying no itu latihan mengatakan tidak. Ini kuncinya tadi, setelah kita rinci ya kuncinya 5 hal ini. Kalau kita ingin lebih mudah bebas dari jeratan people pleasure itu, mari kita pahami 5 kebenaran ini. Jadi ini 5 prinsip. Yang pertama apa? Mari kita ingat-ingat, even God can please everyone. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa membuat orang senang semuanya. Can please everyone itu membuat semua orang bersyukur kan enggak? Banyak orang yang masih mengeluh, banyak orang yang masih sambat terus hidupnya. Sebanyak apapun rahmat Allah diberikan. Jadi prinsip pertama ini mungkin menyadarkan kita bahwa semangat kita, upaya kita untuk membahagiakan semua orang itu kalau kita salah membaca, pasti nanti akhirnya jadi kecewa karena sulit kita membahagiakan semua orang. Bahkan rahmat Tuhan yang sebesar itu, anugerah Tuhan yang sebesar itu pada semua orang, itu pun tidak semua orang bersyukur, tidak semua orang merasa senang. Masih sangat banyak orang yang mengeluh dalam hidup ini. Jadi tidak masalah kalau kita tidak mampu menyenangkan, membahagiakan semua orang. Yang kedua, I don't need anyone approval to be happy. Aku tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk bahagia. Jadi jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan kita pada persetujuan orang lain. Kalau dia gembira, baru aku bahagia. Kalau dia memuji aku, baru aku bahagia. Kalau dia mau berteman denganku terus, baru aku bahagia. Kalau kita memakai syarat-syarat seperti ini, kita akan sulit bahagia. Padahal bahagia itu bisa saat ini juga, sekarang juga. Ada sangat banyak alasan untuk kita berbahagia. Tapi seringkali kita malah mencari-cari alasan, mencari-cari syarat untuk bahagia. Yaitu bahasa saya tadi ya, kesalahan kita membaca. Jadi kita menganggap bahagia itu syaratnya ini itu. Bahagia itu syaratnya kita mau bahagia sekarang, kita bahagia. Ini yang kedua.
Yang ketiga, mari kita ingat-ingat what seems so important is only temporary. Apa yang kelihatannya sangat penting itu sifatnya hanya sementara. Jadi dalam hidup ini kan kita pedomannya kan, ini penting loh saya lakukan makanya, ini penting loh saya jalankan makanya. Ingat-ingatlah, apa yang kita anggap penting itu selalu sifatnya sementara. Bisa saja yang hari ini sangat penting, besok tidak penting lagi. Bahkan yang kita anggap, wah ini harus ini, kalau yang tidak begini tercela, yang ini mesti terpuji, bisa jadi tidak. Dulu apapun itu, selama masih bersentuhan dengan dunia ini, maka teman-teman jangan dihabiskan semua energinya untuk sesuatu yang kita anggap penting hari ini. Ya termasuk dalam hal people pleaser tadi. Nah yang keempat, ini menarik, lain waktu akan kita bahas. Sebenarnya bagi kita ada yang lebih penting untuk disenangkan. Disenangkan itu kan dicari ridhonya. People pleaser itu kan kita mengejar ridhonya manusia. Ada yang lebih hakiki yang harusnya kita kejar. Kalau kita hanya mengejar ridhonya manusia, kita akan banyak tertipu, banyak kecewa. Satu-satunya fokus yang harus kita kejar adalah ridhonya Tuhan. Jadi jangan hanya people pleaser, tapi mari kita kejar God pleaser. Jadi keridhoan Tuhan pada kita. Itu nanti ada kaitannya, ada penjelasannya panjang. Mungkin di sesi yang lain kita bahas seperti apa God pleaser, mencari, mengejar ridhonya Allah, ridhonya Tuhan itu. Dan secara esensial, efek ketika kita mengejar ridhonya Tuhan itu pasti juga melewati kegembiraan, kebahagiaan, keridhoan sesama. Nah ini prinsip yang keempat. Jadi biar kita tidak terpaku terus ingin mengejar pujian dan kesenangan orang atas kita, mari kita geser orientasi ke Tuhan. Nah yang terakhir, kebenaran yang mungkin akan membuat kita terbebaskan adalah God save me to be me, not someone else. Tuhan menciptakan kita dengan segala karakter dan keunikan kita, ya biar kita menjadi diri kita, bukan menjadi orang lain. Kalau kita punya karakter people pleaser tadi, itu kan kita mengikuti karakternya orang lain. Seperti saya jelaskan di depan tadi, manusia yang tenggelam dalam kerumunan, tidak otentik jadi diri kita sendiri. Padahal Allah menciptakan manusia secara berbeda-beda dengan karakternya masing-masing. Itu ya tentunya untuk hidup dengan itu, sebagaimana God save me, Tuhan membentukku. Tidak untuk kita pasrahkan hidup kita pada orang lain, sehingga kita hidup demi orang lain. Kita hidupnya tentu saja harusnya ya sesuai dengan keridhaan, keinginan Tuhan. Berarti sesuai dengan bentuk karakter yang diwujudkan oleh Tuhan dalam diri kita. Nah, inilah 5 kebenaran yang kalau ada waktu teman-teman silahkan direnungi, karena ini mungkin bisa membebaskan kita dari jeratan-jeratan people pleaser. Kalau ini mungkin sesi malam hari ini kita tutup dengan quote ini, quote dari Dr. Seuss. Dr. Seuss itu penulis kartunis dari Amerika. Kata dia, you have brain in your head, you have feet in your shoes, you can steer yourself any direction you
choose. You are on your own, and you know what you know, and you are the one who will decide where to go. Kalian masing-masing itu punya otak sendiri-sendiri di kepala, punya kaki sendiri-sendiri di sepatu kalian. Kalian bisa mengarahkan hidupmu kemanapun kalian mau. Kalian itu mau jadi orang baik ya bisa, mau jadi orang jelek ya bisa. You are on your own. Kalian adalah penguasa nasib kalian sendiri. Kalian tahu apa yang sudah kalian tahu. Dan kalianlah harusnya yang satu-satunya menentukan kemana kalian harus pergi, apa yang bisa kalian lakukan dan akan kalian lakukan. Ini menegaskan bagi kita bahwa yuk kita ini sendiri-sendiri, punya kualitas kualifikasi sendiri-sendiri. Mari memilih menentukan hidup kita masing-masing. Kalau dalam agama, dalam Al-Quran ada ayat wala taziru wazirotun wizro ukhro. Jadi setiap orang membawa bebannya sendiri-sendiri. Jadi kita nanti oleh Allah dihisab ya sendiri-sendiri, dihitung amal baik kita sendiri-sendiri. Maka mari kita putuskan sendiri hidup kita, bahwa kita merujuk orang lain, mengambil referensi orang lain, pikiran orang tidak masalah, tapi keputusan hidup harus tetap di tangan kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan, sepenuhnya harus jadi keputusan kita, karena nanti kitalah yang diminta bertanggung jawab. Jangan sampai kita hanya ikut, hanya manut orang lain, dan ternyata keliru, dan besok kita harus mempertanggungjawabkan itu. Wah, itu malang sekali kita kalau seperti itu. Tapi mari kita putuskan sendiri hidup kita, karena kita nanti akan dituntut pertanggungjawaban sendiri.